Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menentukan persamaan garis singgung kurva trigonometri dengan menggunakan turunan fungsi trigonometri ya. Jadi pada video sebelumnya kita menghitung nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri dengan menggunakan turunan fungsi trigonometri. Nah, penerapan turunan fungsi trigonometri ini juga bisa kita gunakan dalam menghitung persamaan atau menentukan persamaan garis singgung kurva trigonometri ya. Untuk itu perhatikan grafik fungsi sinus berikut ya. Seperti ini ya, grafik fungsi ini juga sudah dipelajari di kelas 10 ya, jadi tentu masih ingat. Nah, misalkan ada satu titik ya, titiknya di sini di 150 derajat, 1/2 ya. Nilai dari sinus 150 derajat itu 1/2 sehingga titiknya di sini ya. Dan 150 derajat ini bagian sumbu X ya. Itu disebut ordinat, disebut absis, dan 1/2 ini bagian sumbu Y disebut ordinat ya. Jadi bisa ya ingat ya kalau X absis dan Y-nya ordinat. Oke, misalkan titik ini hanya mungkin ditarik satu garis lurus ya. Dan garis ini garis yang menyinggung grafik fungsi trigonometri tersebut gitu ya. Garisnya garis lurus, garis yang bentuknya linear ya. Namun garis ini dia memiliki gradien ya atau kemiringan. Walaupun garis lurus tapi dia memiliki gradien atau kemiringan. Nah, kita mau menentukan persamaan garis singgung yang menyinggung fungsi ini, maka kita menggunakan turunan fungsi ya. Turunan fungsi ini gunanya untuk apa? Untuk mencari gradien atau kemiringan dari garis persamaan garis tersebut gitu ya. Jadi persamaan garis ini kita mau tentukan, kita harus menentukan gradien. Nah, gradien atau kemiringan atau yang biasa dilambangkan dengan huruf M itu kita dapatkan dari turunan fungsi trigonometri tersebut ya, dari fungsi yang diketahui tersebut gitu ya. Jadi ingat satu titik hanya mungkin membuat satu garis singgung. Beda kalau misalkan garis yang seperti ini memotong ya, memotong grafik. Jadi memotong di dua titik ini ya, bisa lihat ini berarti garis memotong. Oke, sekarang kita bisa lihat contoh soalnya. Tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan sin x kuadrat kurang 4 di titik berabsis 2 ya. Penyelesaiannya di sini disuruh tentukan persamaan garis singgung, berarti kita harus tahu rumus dari persamaan garis singgung ya. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1 ya. Y dan X yang ini, Y dan X itu dia tetap ya, ini adalah persamaan nanti kan dalam bentuk Y dan X ya. Jadi yang kita tentukan itu Y1, kemudian M atau gradien tadi ya, kemiringan tadi, dan juga nilai X1 ya. Karena itu kita mulai dengan menulis dulu persamaannya ya, persamaan yang diketahui Fx sama dengan, nah Fx ini kita ingat ya bahwa nilai Fx itu sama dengan Y atau nilainya itu sama dengan Fx ya. Ketika fungsi tersebut kita substitusi dengan nilai X yang ada atau nilai absis yang ada gitu ya. Jadi Fx ini saya bisa ganti dengan Y ya, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan sin X kuadrat kurang 4 ya. Jadi bisa pakai Fx, bisa pakai Y gitu ya. Sin X kuadrat kurang 4. Nah, yang harus kita tentukan tadi adalah nilai Y1, nilai M, dan juga nilai X1. Kita pertama cari dulu nilai Y1 ya. Jadi langkah yang harus dibuat itu adalah tulis rumus, kemudian tentukan nilai yang belum diketahui ya. Y1-nya belum ada, dari persamaan ini belum ada Y1 ya. X1 juga belum, M juga belum, karena itu kita tentukan. Cari nilai Y1 caranya gimana? Substitusi X sama dengan 2 ke persamaan yang ini ya, sin X kuadrat kurang 4 gitu ya, cari Y1. Sehingga Y sama dengan ya, atau Y1 itu sama dengan sin X-nya ganti 2 ya, sehingga 2 pangkat 2 kurang 4.
ya, 0 ya. 4 kurang 4, 0 ya. Sin 0 derajat adalah 0 gitu. Jadi 0 ini bukan 0 yang dalam kurung ini ya, tapi nilai dari sin 0 derajat ya. Nilainya adalah 0 ya. Nilai Y1 ya. Jadi 0 ini nilai Y1. Oke, Y1 nilainya 0. Sekarang kita cari lagi nilai M ya. Cari nilai M bagaimana? Kita harus mencari turunan dari Y ini atau Fx ini ya. Turunan dari sin X pangkat 2 kurang 4 ya. Mencari turunan atau Y aksen sama dengan bagaimana? Ya, ini sin X kuadrat kurang 4 ya. Pertama turunan dari X kuadrat kurang 4 tentunya 2X ya. Kemudian turunan dari sin cos ya, sehingga dia menjadi 2X cos fungsi yang awal lagi, fungsi X kuadrat kurang 4 gitu. Jadi 2X ini dia dari turunan X pangkat 2 ya, 2X. Cos ini turunan sin ya. X kuadrat kurang 4 tetap ya fungsi yang ini gitu ya. Oke, sekarang untuk mendapatkan nilai M bagaimana? Kita ganti ya ini. Kita substitusi X sama dengan 2 ya. Oke, persamaan yang ini gitu ya. Jadi tadi X sama dengan 2 substitusi di persamaan awal itu adalah nilai Y1. Kalau nilai M substitusi nilai X sama dengan 2 itu ke persamaan turunannya ya, turunan fungsi. Sehingga X diganti 2 berarti 2 kali 2 4 ya. 4 cos 4 kurang 4 gitu ya. Berarti 4 cos 0 ya. Ini juga sama ya, X ganti dengan 2 ya. Berarti 4 cos 0 ya. Cos 0 derajat itu adalah 1 ya. Sehingga 4 kali 1 4 gitu ya. Tadi sin 0 derajat 0 ya. Cos 0 derajat 1 ya. 4 kali 1 4. Oke, 4 ini tadi adalah nilai dari M. Oke, sekarang kita ke langkah berikut, langkah 3. Ingat langkahnya ya, cari nilai yang belum ada. Langkah 2 cari M. Kalau M belum diketahui harus cari M ya. Yang ketiga, substitusi nilai-nilai tersebut ya. Nilai Y1, nilai M, nilai X ke rumus persamaan garis singgung. Nah, rumusnya kan ini ya tadi. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, di sini Y1, di sini kan negatif Y1 ya. Saya langsung pasang di ruas kanan supaya nanti hitungnya mudah ya. Sehingga di sini karena kurang Y1, di sini jadi tambah Y1 gitu ya. Jadi cukup menulis seperti ini. Oke, kita isi nilainya. Y sama dengan M-nya 4 ya. X kurang X1-nya tadi 2 ya. Sehingga X kurang 2. X1 yang tadi ya, ini absis 2 itu nilai X1. Tambah Y1-nya 0 ya. Oke, berarti ini tinggal dikali masuk 4 kali X, kemudian 4 kali negatif 2. Oke, tambah 0, 0 ya, berarti tetap ya 4X kurang 8. Oke, ini adalah persamaan garis singgungnya Y sama dengan 4X kurang 8 ya. Atau bisa juga kita tulis Y-nya ke ruas kanan ya, dia menjadi 4X kurang Y kurang 8 sama dengan 0 gitu ya. Cukup kita ke contoh nomor 2 ya, contoh soal yang kedua. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan sin 2X di titik 15 derajat, 1/2 ya. Kita lihat penyelesaiannya sama ya, kita tulis dulu rumus PGS-nya. Nah, kita cari nilai Y1, nilai M, nilai X1. Nah, di sini kan kita lihat bahwa ini di titik X, Y ini ya. Absis, ordinat berarti absisnya 15 derajat, ordinatnya 1/2 ya. Kita tulis ya yang sudah diketahui. Nah, nilai M-nya yang belum diketahui, kita cari nilai M. Caranya sama ya, caranya yaitu kita mencari turunan dari fungsi Y sama dengan sin 2X ya. Y sama dengan sin 2X. Turunan dari Y atau Y aksen adalah turunan sin sendiri cos ya. Turunan daripada 2X sendiri 2 ya. Sehingga 2 turunan sin 2X adalah cos 2X ya. Sehingga ini menjadi 2 cos 2X gitu ya. 2 cos 2X. Oke. 2 cos X-nya kita ganti dengan 15 derajat gitu ya.
2 kali 15, 30 ya, sehingga 2 cos 30 derajat. Cos 30 derajat ini adalah 1/2 akar 3 ya. Kemudian ini dikali 2 kali 1/2 akar 3 ini 1 ya, sehingga 1 kali akar 3 adalah akar 3. Nah, akar 3 ini adalah nilai dari M. Oke, langkah yang berikut sudah ada ya nilai Y1, nilai M, nilai X1. Tinggal disubstitusi ke persamaan garis singgung ya. Sehingga Y sama dengan M kali X kurang X1 tambah Y. Ingat ya, ini kurang Y1 ke kanan jadi tambah Y1. Oke, Y sama dengan M-nya akar 3 kali X kurang 15 derajat ya. X1-nya 15 derajat tambah Y1-nya 1/2. Oke, kita lihat ini bisa dikali masuk ya. Tapi di sini untuk 15 derajat atau nilai X1-nya tidak usah kita cari lagi. Jadi cukup persamaannya hanya sampai di sini ya. Jadi ini persamaan garisnya seperti ini ya. Oke, kita lihat. Oke, ada latihan soal. Kurva fx sama dengan 2 cos 3x. Di titik absis 10 derajat ya. Kalau absis berarti bagaimana ya? Ingat tulis dulu persamaan garisnya ya. Rumusnya. Oke, x1 ya. Absis berarti x1-nya 10 derajat. Y-nya belum ada ya. M-nya juga belum dicari ya. Ingat fx bisa dirubah menjadi y sama dengan. Kita ingat langkahnya berarti kita harus cari nilai Y1 ya. Y1 belum ada juga. Berarti substitusi X sama dengan 10 derajat ke persamaan yang ini ya. Persamaan Y atau persamaan Fx. Persamaan awal. Kemudian langkah yang kedua adalah cari nilai M dengan cara apa? Cari turunan dari ini. Fx ya atau Y aksen. 2 cos 3x turunannya bagaimana gitu ya. Langkah ketiga, substitusi nilai Y1, nilai M, nilai X ke persamaan garis singgung ya. Maka nilai atau persamaannya berapa gitu ya, dicari ya. Kemudian latihan soal 2 juga bisa ya. Tentukan persamaan garis singgung ini ya. Fx sepertiga cos 3x kurang pi, nanti pi-nya berapa derajat gitu ya. Pada absis X sama dengan pi per 3 ya. Jadi ini pi tidak usah dicari lagi, nanti kan nilai X-nya bisa diganti langsung dengan ini ya. Langkahnya tetap sama ya. Ini belum ada nilai Y1 belum, ini hanya ada nilai X1 ya. M juga belum, jadi bisa dicari ya. Y1 cari M, kemudian substitusi ke rumus persamaan garis singgung ya. Oke, bisa dijawab di kolom komentar ya. Ditulis saja ya, juga bisa ya, dijawab dengan kata-kata, dengan kalimat juga bisa. Oke, cukup sekian ya materi kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Goodbye.